Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Saya percaya malam hari ini kita pasti bersuka cita, saudara. Amin. Saya merasakan betul-betul bagaimana hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, melawat memberkati kita malam hari ini. Baik saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pada malam hari ini bertepatan dengan peringatan Hanukah. Kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Yohanan atau kitab Yohanes pasal ke-10 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Saya akan membacakan dua ayat singkat ini untuk saudara. Saudara silakan simak dengan baik-baik. Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-22 dan 23. Yesua dan Bapa Yahweh adalah ehad atau satu. Dan tibalah perayaan Pentabisan di Yerusalem dan saat itu adalah musim dingin. Dan Yesua berjalan di bait suci di serambi Shelomo. Amin. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh orang-orang yang belum atau tidak mengerti Hanukah, seringkali Hanukah dianggap sebagai hari Natalnya orang-orang Yahudi, saudara. Orang mengatakan demikian karena yang pertama, Hanukah seperti yang dikatakan di dalam ayat 22, Hanukah diperingati pada musim dingin. Dan kita tahu saat ini di Israel juga sudah memasuki musim dingin. Maka seringkali oleh orang yang belum ngerti atau orang yang tidak ngerti, Hanukah itu dianggap sebagai hari Natalnya orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua, orang mengatakan Hanukah sebagai hari Natalnya orang-orang Yahudi. Itu karena pada saat peringatan Hanukah, orang-orang Yahudi itu akan menyalakan pelita menorah yang bercabang 9 yang disebut dengan Hanukiah. Nah, maka dari dua hal ini, saudara, orang yang tidak memahami Hanukah seringkali mengait-ngaitkan Hanukah dengan perayaan Natal dan menganggap bahwa Hanukah dan perayaan Natal itu sama. Sebetulnya secara esensi saja sudah berbeda. Kalau Natal itu perayaan, sedangkan Hanukah itu peringatan. Dari suasananya saja itu juga sudah berbeda. Natal itu suasananya cenderung kepada suasana sukacita. Tapi kalau kita perhatikan Hanukah itu diperingati karena ada kejadian kelam ribuan tahun yang lalu yang menewaskan ribuan orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, saudara-saudara sekalian, tapi dari dua ayat yang baru saja kita baca tadi, secara khusus ayat 22, di situ ada kalimat dan tibalah perayaan Pentabisan di Yerusalem atau Yerusalem. Maka sebetulnya ayat ini akan otomatis menggugurkan anggapan orang bahwa Hanukah itu hari Natalnya orang Yahudi. Jadi melalui ayat 22 ini akan otomatis menggugurkan anggapan orang yang menganggap Hanukah itu hari rayanya orang Yahudi. Dan perayaan Pentabisan di ayat 22 yang dimaksud di sini adalah peringatan Hanukah. Jadi Hanukah intinya adalah hari untuk mentahirkan atau menyucikan atau mentahbiskan kembali bait suci. Nah, kalau Natal kan nuansanya merayakan kelahirannya siapa? Yesus Kristus. Jadi sama enggak saudara kalau begitu? Beda. Hanukah itu memperingati pentahbisan bait suci, kalau Natal memperingati kelahirannya Yesus Kristus. Nah, Hanukah itu dikenal juga dengan festival Kenisah, di mana Hanukah ini seringkali diperingati setiap tanggal 25 Kislu selama 8 hari.
di mana orang-orang Yahudi merasa perlu dan harus menyucikan kembali Beit Hamikdash atau Bait Suci, karena pada tanggal 25 Kislew tahun 168 before Messiah, Bait Suci pernah dinajiskan oleh Raja Antiochus IV Epiphanes, yaitu ketika Antiochus Epiphanes membawa patung dewa Zeus ke dalam bait suci dan membuat altar pemujaannya di dalam bait suci, serta menyembelih dan meletakkan daging babi di meja persembahan bait suci sebagai sesaji. Nah, seperti ini saudara, ini daging babinya. Dan perayaan Hanukah yang diiringi dengan penyalaan pelita selama 8 hari, ini untuk memperingati peristiwa mujizat minyak. Nah, jadi 2 hal inilah saudara yang melatari ada peringatan Hanukah. Yaitu yang pertama karena bait suci pernah dinajiskan. Kemudian yang kedua, Hanukah juga untuk memperingati peristiwa mujizat minyak. Maksudnya apa? Nanti kita akan ngerti sampai ke sana saudara. Nah, sebetulnya saudara, ada kejadian yang melatar belakangi sampai bait suci itu dinajiskan. Di sini kita harus tahu dulu bahwa inti dari kejadian bersejarah ini adalah perang antara bangsa Yahudi dengan bangsa Yunani karena ulah segelintir orang Yahudi yang jahat di mata Yahweh, yang menginginkan agar bangsa Yahudi mengubah gaya hidup sesuai Torah dengan gaya hidup seperti orang Yunani. Dan kisah ini juga ditulis di dalam satu kitab yang namanya Kitab Makabe. Nah, jadi rupanya ada segelintir orang-orang Yahudi yang sudah bosan dengan cara hidup Torah yang ketat. Kalau saya katakan segelintir itu bukan berarti 1, 2, 3, 10 orang. Tetapi segelintir dari ribuan orang, jumlahnya juga banyak. Jumlahnya juga ribuan, tetapi kalau dibandingkan dengan jumlah keseluruhan orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu, mereka masuk dalam golongan orang yang saya sebut segelintir, saudara. Ya, jadi rupanya ada segelintir orang-orang Yahudi yang sudah bosan dengan gaya hidup Torah yang mereka anggap sangat ketat. Ketika Torah mengharuskan mereka untuk menguduskan ibadah Sabat, ketika Torah mengharuskan mereka untuk taat dengan hukum kasrut atau hukum cara atau aturan pola makan yang benar, mereka merasa sampai kapan aku itu harus hidup dengan aturan-aturan ketat seperti ini. Sehingga ketika mereka itu merasa bosan, ketika mereka merasa dikekang oleh Torah, kemudian mereka ini memberontak. Dan di dalam kitab Makabe, ulah sejumlah orang-orang Yahudi yang memberontak ini ditulis seperti ini, saudara. Kita coba lihat kitab Makabenya. Di dalam kitab Makabe ditulis, pada saat itu keluarlah beberapa orang jahat dari Israel. Perhatikan ini baik-baik. Di situ dikatakan keluarlah beberapa orang jahat dari mana ini? Dari Israel, berarti dari kalangan sendiri, ya. Jadi latar belakang peristiwa atau peringatan Hanukah itu dimulai dari kalangan sendiri yang menyesatkan Israel dengan mengatakan, mari kita mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa di sekitar kita. Karena sejak kita berbeda dari mereka, banyak masalah yang buruk telah menimpa kita. Hal ini dipandang baik oleh rakyat dan mereka mengirimkan pembawa pesan kepada raja. Kemudian raja memerintahkan mereka untuk mengikuti jalan-jalan dan hukum bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa masih ingat bahasa Ibraninya apa? Goyim, dari kata goy. Goy itu artinya bangsa. Ada imbuhan im berarti jamak, jadi bangsa. Mereka mendirikan aula-aula pesta di Yerusalem sesuai dengan budaya bangsa-bangsa dan mereka tidak menyunat anak-anak laki-laki mereka dan mereka meninggalkan perjanjian kudus mereka serta menjual diri menjadi jahat di mata Yahweh.
Nah, ini ditulis di dalam kitab 1 Makabi 1 ayat 14 sampai dengan yang ke-17. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh segelintir orang-orang Yahudi ini, yang saya katakan yang jantung hatinya sudah mulai tawar dengan Torah, ini rupanya membuat pertahanan iman dari orang-orang Yahudi itu kendor. Maka ketika orang-orang Yunani melihat hal ini, orang-orang Yunani itu seperti dikasih pintu masuk untuk lebih kurang ajar lagi dengan bait suci. Maka ketika orang-orang Yahudi itu mulai mengingini atau mereka kepingin cara hidupnya itu tidak diatur Torah lagi, mereka pengen bebas. Nah, rupanya hal ini kedengaran sampai di telinganya orang-orang Yunani saat itu. Nah, orang Yunani yang mendengar hal ini, saudara, itu seperti dikasih pintu masuk untuk lebih kurang ajar lagi dengan bait suci. Maka pada waktu itu orang-orang Yunani membawa patungnya dewa Zeus ke dalam bait suci, lalu patungnya dijagrokkan di dalam bait suci. Begitu patungnya sudah ada di dalam bait suci, mereka ngambil apa, saudara? Gencik. Ya, benar toh? Anak babi apa? Gencik ya, atau gembluk. Ngambil gencik atau gembluk itu ditaruh di atas apa? Mezbah korban. Lalu genciknya disembelih, lalu dikorbankan kepada Zeus. Coba saudara bayangkan, ini semua dilakukan di dalam Beit Hamikdash atau di dalam bait suci. Jadi kalau kita perhatikan di sini, saat itu bait suci itu betul-betul dinajiskan. Nah, tetapi tidak hanya itu, saudara, yang terjadi. Akibat dari ulah orang-orang Yahudi yang saya katakan waktu itu mereka berasimilasi dengan orang-orang Yunani, mengasimilasikan imannya dengan iman pola Yunani. Waktu itu sekitar 40.000 orang Yahudi yang memilih untuk taat Torah daripada menyembah Zeus dibantai oleh Antiochus. Dan semua korban persembahan untuk Yahweh, semua pelayanan di bait suci, penghormatan atas hari Sabat, dan hari raya lainnya, lalu brit milah atau hukum sunat, dan hukum kasrut, hukum yang mengatur pola makan orang-orang Yahudi, semuanya dilarang dengan ancaman hukuman mati. Jadi, waktu itu orang-orang Yahudi yang saya katakan masih benar dan mereka yang masih taat dengan Torah, itu hidupnya mereka hidup betul-betul dalam tekanan dan penindasan. Dan ini semua berawal dari ulah orang dalam atau orang Yahudi sendiri yang kepingin hidupnya itu tidak diatur Torah lagi, tapi hidupnya bebas seperti orang-orang Yunani. Di sini, saudara, kalau saya perhatikan, saya jadi merenung, saudara. Berapa banyak di antara kita dulu yang seperti segelintir orang-orang Yahudi ini. Ketika Bapak Yahweh membawa kita untuk kembali kepada Torah, kalau kita perhatikan, orang-orang yang dulu ada bersama-sama dengan kita, begitu mereka ada di tempat ini, lalu di tempat ini kita diajak untuk bersama-sama mencintai dan taat kepada Torah. Rupanya mereka tidak tahan. Mereka yang polanya sudah terbiasa bebas. Kemudian ketika Torah mengarahkan kita untuk hidup lebih baik dan lebih benar di hadapan Tuhan, maka jiwanya yang sudah terbiasa bebas itu berontak, saudara. Dan dalihnya apa? Kita tidak perlu pakai Torah lagi, tidak perlu kita tunduk dengan Torah lagi, karena sekarang kita sudah di bawah kasih karunia. Saya katakan sekali lagi, berkali-kali saya katakan di tempat ini, kita hidup di bawah kasih karunia itu benar. Tapi itu bukan berarti Torahnya jadi berhenti dan Torahnya jadi tidak berlaku lagi. Bukan seperti itu pengertiannya. Kita harus ngerti, saudara, konsep yang benar antara Torah dan kasih karunia itu tidak pernah putus.
Maka saya pernah memberitahu di tempat ini, ketika kita menyebut kitab suci kita dengan kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, itu sebetulnya keliru, salah. Karena ketika menyebut kata perjanjian, sampai di kitab Maleaki, pasal terakhir, ayat terakhir, seolah-olah perjanjian itu sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke perjanjian yang baru. Nah, karena dianggap sudah selesai masuk ke perjanjian yang baru, yang lama ini seolah-olah dianggap tidak berlaku lagi. Padahal Torah dan Hafrit Hakadasa itu tidak pernah putus linknya. Yesua menjadi penyambung antara Torah dan Hafrit Hakadasa. Maka dia katakan apa? Jangan kamu mengira aku datang untuk membatalkan Torah, tetapi aku datang untuk menggenapi Torah itu sendiri, saudara. Nah, kita harus ngerti dulu bahwa konsep yang benar antara Torah dan kasih karunia yang benar, aku mencintai Torah Yahweh karena berlimpah kasih karunia yang sudah aku terima. Nah, ini baru konsep kasih karunia yang benar. Jadi aku mencintai Torah Yahweh karena berlimpah kasih karunia yang sudah aku terima. Bukan justru meniadakan Torah karena sudah di dalam kasih karunia. Saudara perhatikan ini baik-baik. Kasih karunia ada justru karena ada Torah. Ini yang orang sulit mengerti sampai di sini. Sehingga orang seringkali gagal paham atau gagal memahami antara Torah dengan kasih karunia. Sehingga tidak jarang banyak di antara orang-orang yang kemudian hanya menerima Bapa Yahweh tapi tidak menerima Torah. Saya sebut orang-orang yang seperti ini sebetulnya cuma mau nunut selamat. Mereka mengacu ke kitab Giliana atau kitab Wahyu 14 ayat 1 yang dikatakan yang akan diselamatkan atau orang-orang yang ada bersama Yesua saat itu yang di dahinya ada nama siapa? Bapaknya, nama Yahweh. Nah, mereka berpikir, ya yang penting kita menerima Bapak Yahweh, tapi Torahnya tidak usah lah. Begitu. Jadi, kalau seperti ini, saya sebut sebetulnya orang-orang yang seperti ini cuma nunut selamat. Cuman pertanyaannya, kalau cuma nunut selamat, Torahnya tidak dilakukan, apa ya Bapak Yahweh itu mau menyelamatkan? Saya rasa kok Bapak Yahweh akan keberatan, saudara. Ya, kita harus ngerti konsep antara Torah dengan kasih karunia yang benar adalah seperti ini. Aku mencintai Torah Yahweh itu karena sudah berlimpah-limpah kasih karunia yang aku terima. Amin, saudara. Saudara merasa enggak memiliki atau menerima kasih karunia Bapa Yahweh yang besar di dalam kehidupan saudara? Ya, saudara enggak usah jauh-jauh, enggak usah bingung-bingung nyari contoh. Saudara bisa ada di tempat ini malam hari ini memuji-muji Bapa Yahweh, itu juga kasih karunia Bapa Yahweh. Apalagi saya, ya, saya ada di tempat ini. Kalau saya mau hitung kasih karunianya Bapa Yahweh, itu begitu banyak sekali, saudara. Saya tidak pernah mengira, tidak pernah berharap berdiri di tempat ini menyampaikan firman Tuhan untuk saudara. Tidak pernah. Karena yang ada di otak saya itu bisnis, saudara. Ya, yang ada di otak saya bisnis, cari duit. Saya tidak pernah berpikir saya akan berdiri di tempat ini menyampaikan firman Tuhan untuk saudara. Tidak pernah. Tetapi kalau malam hari ini saya diberikan satu kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Torah Bapa Yahweh, diizinkan mengenal, tahu rahasia-rahasia Bapa Yahweh, bagi saya itu satu anugerah yang terbesar. Berapa banyak orang di luar sana ketika berusaha mencari penyingkapan itu, kepada mereka tidak juga disingkapkan. Kemudian kalau saya perhatikan lagi, ya saya mundur puluhan tahun yang lalu, saya sudah divonis dokter. Tidak akan bisa sembuh sampai tua. Itu artinya sebetulnya apa, saudara?
orang yang sakit, saya kan dulu sakit bronkitis asmatis. Tidak cuman asma tapi bronkitis asmatis. Jadi paru-parunya rusak, saluran pernafasannya nyempit. Maka dokter vonis Nino ini sampai tua tidak akan pernah bisa sembuh. Nah, di sini saudara, saya melihat kasih karunia Bapak Yahweh yang saya terima. Kasih karunia di mana saudara? Sekarang semua yang didakwakan dokter kepada saya itu digugurkan oleh Bapak Yahweh. Tidak ada satupun sakit penyakit lagi di dalam tubuh saya. Kalau dokter sudah ngomong sampai tua tidak akan bisa sembuh, itu sebetulnya sedang menyiratkan kalimat seperti ini. Sedang menyiratkan sesuatu hal. Menyiratkan apa saudara? Tunggu aja sampai umur 17. Kalau 17 bisa lewat, dia akan sembuh. Tapi kalau tidak, dia akan bisa bertahan. Tapi kalau tidak, mati. Jadi sebetulnya sedang ngomong seperti itu, cuman bahasanya diperhalus. Gitu loh saudara ya. Lalu, beberapa waktu lalu saudara tahu, Bapak Yahweh izinkan saya terkena COVID. Kembali, yang diserang juga apanya saudara? Paru-parunya. Tapi Bapak Yahweh ganti dengan paru-paru yang baru sekarang. Ya, haleluya. Jadi itu kasih karunia. Kalau kita mau lihat kasih karunia yang sudah kita terima, bukankah kita bisa menerima Bapak Yahweh, kita bisa menerima nama Yesua, itu juga kasih karunia? Ya, jadi ini konsep yang benar, bukan justru kita meniadakan Torah karena sudah di dalam kasih karunia. Kasih karunia ada justru karena ada Torah. Coba kalau Torah tidak menubuatkan sang kasih karunia atau Yesua itu sendiri, bisakah kita hidup dalam kasih karunia? Saya katakan tidak mungkin bisa. Saya seringkali memberitahu kepada saudara, apa yang muncul itu pasti sebelumnya sudah dinubuatkan. Saya pernah memberi contoh kepada saudara, saya mau membangun, ketika saya katakanlah ya, punya rumah yang besar sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kira-kira sebelumnya sudah ada dalam tanda kutip dalam nubuatan saya dulu atau belum saudara model rumah ini? Sudah ada. Jadi kalau Torah itu tidak menubuatkan sang kasih karunia, bagaimana mungkin sekarang kita bisa hidup di dalam kasih karunia? Jadi kasih karunia ada itu karena Torah sudah menubuatkannya. Ini pengertian yang harus kita ngerti betul-betul. Jadi konsep tidak perlu Torah lagi karena sudah di bawah kasih karunia itu keliru. Kasih karunia ada karena Torah sudah menubuatkannya. Kalau Torah tidak menubuatkan, maka tidak akan pernah ada sang kasih karunia itu. Seringkali orang yang menolak Torah itu karena menganggap kasih karunia itu hanya sebagai doktrin gerejanya, bukan sebagai nubuatan. Kalau dianggap sebagai nubuatan, maka orang akan ngerti bahwa kasih karunia itu ada pribadinya, ada wujudnya. Siapa wujudnya sang kasih karunia itu? Tidak lain adalah Yesua. Nah, masa kita hanya menerima nubuatannya, tapi yang menubuatkan kita tolak? Ini namanya nggak fair, saudara. Orang gagal paham atau gagal memahami kasih karunia karena melihat sebagai doktrin bukan nubuatan. Jadi saudara-saudara sekalian, jelas tidak mungkin kalau Yesua itu akan mematahkan pengajaran dari Bapaknya sendiri Yahweh. Ini jelas tidak mungkin. Jadi ini yang pertama tentang peringatan Hanukah. Jadi Hanukah itu dilatar belakangi oleh satu kejadian yang dimulai oleh segelintir orang-orang Yahudi yang mulai merasa terkekang dengan Torah yang mengatur kehidupan mereka.
Maka di tempat ini pun saudara, ketika saya mengajarkan Torah, kerjakanlah setiap Torah yang Bapak Yahweh ajarkan itu dengan sukacita. Jangan dengan keterpaksaan. Karena kalau saudara mengerjakannya dengan keterpaksaan, saudara pun akan sama dengan segelintir orang-orang Yahudi ini. Saudara akan merasa terkekang. Wah, makan ini saja kok tidak boleh ya. Makan itu saja kok tidak boleh. Ibadah kok leren diatur macam-macam. Kok rasanya tidak enak, tidak nyaman. Tetapi ketahuilah, Torah mengatur kehidupan kita itu pasti untuk kebaikan kita. Amin. Ini yang pertama tentang peringatan Hanukkah. Nah, lalu kemudian apa sebetulnya yang dimaksud dengan peristiwa mujizat minyak? Nah, kisah ini bermula dari satu keluarga Yahudi yang bernama Matatias Makabe yang sangat mencintai Torah dan menjaga kekudusan bait suci. Tadi di depan saya katakan kalau bait suci itu pernah dinajiskan, maka ada hari yang namanya hari pentahbisan atau penyucian atau pentahiran bait suci. Jadi ketika bait suci itu dinajiskan, waktu itu ada satu keluarga Yahudi yang bernama keluarga Matatias Makabe. Dia bersama 5 anaknya sangat menjaga dan sangat membela mati-matian kekudusan bait suci. Waktu itu saudara, bersama sekitar 12.000 orang Yahudi lainnya, mereka berperang melawan tentara dari Raja Antiochus IV Epiphanes. Dan peperangan mereka waktu itu ada di pegunungan. Awalnya mereka hanya berlima. Tetapi pada waktu itu dari sejarah yang saya baca, Matatias Makabe mengajak, dia katakan, siapa di sini yang mencintai Torah dan siapa di sini yang mau menjaga kekudusan bait suci, ikut aku ke gunung. Karena kita akan berperang dengan orang-orang yang telah menajiskan bait suci. Waktu itu hanya satu keluarga, hanya 5 orang. Tetapi rupanya di situ Bapak Yahweh berikan keberanian kepada orang-orang Yahudi dan mereka ikut bergabung dengan Matatias Makabe sampai akhirnya terkumpul 12.000 orang-orang Yahudi yang ikut berperang melawan pasukan tentara Raja Antiochus IV Epiphanes. Dan singkat cerita saudara, mereka berhasil mengalahkan pasukan Raja Antiochus dengan pertolongan Bapak Yahweh. Dan setelah peperangan itu selesai, lalu mereka mulai kembali pulang ke Yerusalem. Tetapi rupanya ketika mereka ini kembali ke Yerusalem, mereka melihat Yerusalem itu sudah benar-benar hancur. Dan tidak hanya hancur, tetapi Yerusalem itu sudah benar-benar najis. Karena begitu mereka pulang dari pegunungan setelah mengalahkan tentaranya Antiochus, mereka melihat di jalanan, di sepanjang jalan itu banyak binatang-binatang najis yang mati. Di situ juga ada patung Zeus di dalam bait suci, dan di sepanjang perjalanan itu banyak sekali kotoran manusia dan kotoran binatang. Nah, ketika melihat semuanya ini, mereka sangat sedih dan mereka berinisiatif untuk menguduskan kembali bait suci yang sudah dinajiskan. Nah, tapi ketika mereka mencari menorah, saudara, karena ketika bait suci itu akan ditahirkan, dikuduskan lagi, syaratnya itu harus ada menorahnya. Tapi rupanya ketika mereka mencari menorah dari emas untuk dipakai sebagai perkakas bait sucinya, waktu itu mereka tidak menemukan. Karena sejarah mencatat menorah emas pada waktu itu dicuri oleh bangsa Syria. Maka waktu itu Yehuda Makabe, anak dari Matatias Makabe,
itu berinisiatif untuk membuat menorah lagi. Tapi waktu itu bukan dari emas. Karena pada waktu itu tidak ada emas, saudara. Emas sudah dirampok bersama-sama dengan menorah yang juga dari emas. Sudah dibawa bangsa-bangsa. Menorahnya waktu itu dibawa oleh bangsa Syria. Maka waktu itu Yehuda Makabe, anak dari Matatias Makabe, ini berinisiatif, kalau begitu kita bikin menorah lagi. Tetapi waktu itu mereka bikin menorahnya bukan dari emas, tapi dari logam biasa. Karena pada waktu itu istilahnya buru cepet, pokok ada menorah dulu. Nah, akhirnya mereka bikin menorah. Begitu menorahnya sudah jadi, siap untuk dipakai mentahirkan bait suci, lalu mereka mencari minyak zaitun murni untuk dipakai menyalakan pelita di atas menorah. Tapi rupanya saudara, semua minyak zaitun yang ada di situ sudah dinajiskan semua oleh orang-orang Yunani dan bangsa-bangsa yang pada waktu itu menghancurkan bait suci. Tetapi di situ keluarga Makabe ini tidak patah semangat. Mereka terus coba korek-korek, mereka coba cari-cari. Dan ketika mereka coba cari-cari, mereka berpikir barangkali masih ada minyak zaitun murni yang belum dinajiskan. Dan benar saja saudara, ketika mereka mencari, mereka menemukan satu bejana penuh minyak zaitun murni yang belum dinajiskan. Yang di bejananya itu masih ada segel meterainya dari imam besar Yohanan. Di sini mereka sudah bersuka cita, saudara. Wah, kita berhasil menemukan minyak zaitun murni yang belum dinajiskan sama sekali. Dan itu ketemu di satu tempat yang tersembunyi. Nah, cuman ternyata, saudara, minyak itu mereka lihat hanya cukup untuk menyalakan menorah. Hanya 1 hari saja. Sedangkan mereka butuh waktu 8 hari untuk menyucikan minyak zaitun baru yang baru saja ditumbuk sebelum dipakai untuk menyalakan pelita menorah. Jadi di sini mereka sudah senang, sudah nemu minyak zaitun murninya, sudah siap menyalakan, tapi begitu diisikan ke setiap cawan dari pelita-pelita yang ada di menorah, lah mereka berpikir, nah ini minyak ini cuma cukup untuk sehari. Sedangkan besok sudah tidak ada lagi minyak. Tapi ternyata saudara, di situ kembali satu mujizat besar terjadi. Minyak zaitun murni dengan meterai imam besar Yohanan yang seharusnya bisa untuk menyalakan menorah 1 hari saja. Tapi saat itu menorah tetap menyala sampai 8 hari. Maka dengan demikian waktunya pas dengan mereka mempersiapkan minyak zaitun yang baru yang sedang dikuduskan selama 8 hari. Jadi ketika minyak zaitun yang dipakai untuk menyalakan menorah di dalam bait suci, itu jangan saudara berpikir setelah ditumbuk saring langsung dibawa ke bait suci, lalu dituang ke setiap cawan-cawan, lalu dinyalakan. Bukan seperti itu saudara. Tetapi setelah minyak zaitun itu dipilih dulu yang pertama dari biji zaitun yang terbaik, dari buah zaitun yang terbaik, lalu ditumbuk sampai jadi minyak, itu akan ditunggu dulu selama 8 hari. Sebelum dituangkan ke setiap cawan yang ada di atas menorah dan sebelum dinyalakan. Nah waktu itu mereka sudah senang dapat minyak zaitun yang masih murni, yang masih kudus, belum dinajiskan. Ada meterainya imam besar Yohanan, cuman hanya bisa untuk 1 hari. Mereka lihat dengan pandangan mata manusia mereka, wah ini cuman cukup untuk sehari. Disitulah terjadi mujizat minyak. Inilah yang disebut dengan peristiwa mujizat minyak. Yang seharusnya minyak zaitun murni yang ada meterainya imam besar Yohanan hanya cukup untuk 1 hari. Tapi ternyata
menorah itu bisa tetap menyala selama 8 hari hanya dengan 1 bejana minyak zaitun murni. Jadi ini yang disebut dengan peristiwa mujizat minyak. Nah, saudara-saudara sekalian, ada yang menarik di sini, yaitu ada nubuatan tersembunyi di balik nama Makabe atau nama Yehuda Makabe, yaitu seseorang yang menjadi satu di antara anak dari Matatias Makabe yang dipakai Bapa Yahweh untuk mengalahkan pasukan Antiochus pada waktu itu. Dan di situ juga ada yang menarik, karena ada nubuatan di balik kata Hanukah yang menubuatkan bahwa orang-orang Yahudi akan memenangkan perang melawan Antiochus melalui tangan keluarga Makabe pada tanggal 25 Kislu. Kalau saya tidak salah 25 Kislu itu hari Kamis kemarin. Jadi hari Rabu sore jam 6 itu sudah masuk tanggal 25 bulan Kislu. Nah, rupanya saudara, ada yang menarik di sini karena ada nubuatan tersembunyi di balik nama Yehuda Makabe dan di balik kata Hanukah itu sendiri. Apa itu nubuatannya? Nah, sama seperti nama Yehosua atau Yosua yang juga ada unsur Elohim di dalamnya, di dalam nama Yehuda Makabe juga menubuatkan kemenangannya atas Antiochus dan ada unsur Elohim di dalamnya. Dan unsur atau campur tangan Bapa Yahweh melalui nama Makabe inilah yang membawa kemenangan bagi keluarga Matatias Makabe melawan Raja Antiochus IV Epiphanes pada waktu itu. Kita akan lihat nubuatan yang tersembunyi di balik nama Yehuda Makabe dan di balik kata Hanukah itu apa. Nama Yehuda Makabe, kalau kita ambil nama Yehudanya dulu, Yehuda itu memiliki arti hammer atau palu. Sedangkan nama belakangnya Makabe atau nama keluarganya itu ditulis dengan huruf Ibrani Mem, Kaf, Bet, dan Yod. Di mana huruf Mem itu untuk kata mi, lalu huruf Kaf untuk kata Kamoha, dan huruf Bet itu untuk kata Ba Elim, lalu huruf Yod itu untuk kata atau nama Yahweh. Jadi Yod itu memang artinya hand atau open hand, tangan atau telapak tangan yang terbuka. Tapi Yod itu juga bisa berarti Yahweh, Yod juga bisa berarti Yesua. Nah, jadi kalau apa yang menjadi arti dari masing-masing huruf Ibrani ini kita rangkai, Makabe adalah Mi Kamoha Ba Elim Yahweh, yang artinya siapakah yang sepertimu di antara para ilah, ya Yahweh. Dan ini berbicara tidak lain tentang keperkasaan dan kekuatannya Bapa Yahweh. Maka dengan demikian saudara, Yehuda Makabe, kalau ini dari atas digabung, kalau ini kan cuman Makabenya. Kalau dari atas, dari Yehuda dan Makabe digabung, dengan demikian Yehuda Makabe artinya adalah menghantam musuh seperti palu, tapi bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena kekuatan Yahweh. Jadi ini nubuatan tersembunyi di balik nama Yehuda Makabe. Ini yang pertama. Kemudian setelah nama Yehuda Makabe ada nubuatan di balik kata apa tadi? Hanukah. Ya, sekarang kita coba lihat ada nubuatan apa di balik kata Hanukah. Hanukah ditulis dengan huruf Ibrani Het, Nun, Waw, Kaf, dan He.
Hanukah sebetulnya adalah rangkaian dari satu kata dan dua angka, yaitu kata hanu dari kata hunah yang artinya park atau parkir atau berhenti, atau ini berbicara tentang beristirahat, dan angka 25 dari huruf Ibrani kaf dan he. Kok bisa disebut angka 25 itu apa, saudara? Karena nilai gematria dari huruf kaf itu 20 dan nilai gematria dari huruf V berapa ini? 5. Jadi Hanukah itu sebetulnya satu kata, tapi dia rangkaian dari kata Hanu dan angka 25. Nah, Hanu dan 25 yang kemudian dibaca Hanu 25 atau Hanukah, artinya adalah mereka atau orang-orang Yahudi akan beristirahat tanggal 25, istirahat dari perang, istirahat dari penistaan Torah, dan beristirahat dari kekejian dan kenajisan. Maka Hanukah itu selalu diperingati mulai tanggal 25 bulan Kislu. Jadi ini nubuatan dari kata Hanukah. Dan inilah latar belakang peringatan Hanukah. Nah, di sini saudara sekalian, ada yang perlu kita ketahui dan kita luruskan juga. Karena ketika saya melihat fenomenanya di luaran sana, oleh sebagian orang, peringatan Hanukah dianggap tidak penting. Karena mereka berpikir Hanukah itu tidak ada dalam rangkaian 7 hari raya. Dan Hanukah juga tidak ada di dalam kitab suci. Hanukah itu juga tidak ada dalam daftar 7 hari raya yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Maka di sini muncul satu pertanyaan, benarkah demikian? Kita lihat, memang Hanukah tidak masuk dalam daftar 7 hari raya. Tapi sebetulnya Bapa Yahweh sudah menubuatkan bahwa suatu saat akan ada hari peringatan ini, atau akan ada hari peringatan Hanukah yang dinubuatkan melalui perintah membawa minyak zaitun murni dan perintah untuk menyalakan pelita. Coba kita buka bersama-sama di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal ke-24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan buat saudara. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, perintahkanlah Bani Israel agar mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu sehingga lampu menyala terus menerus. Itu yang tepat sebetulnya bukan lampu, tapi pelita. Ya, saya ulangi. Perintahkanlah Bani Israel agar mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk pelita sehingga pelita menyala terus menerus di bagian luar dari tabir kesaksian di dalam kemah pertemuan. Harun harus terus mengaturnya dari petang hingga pagi hari di hadapan Yahweh. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi generasimu. Ia harus terus mengatur lampu-lampu itu di atas kaki pelita yang terbuat dari emas murni di hadapan Yahweh. Nah, dari sini saudara kita bisa tahu saudara, benarkah Hanukah itu tidak ada di dalam kitab suci atau tidak ada di dalam Torah? Ya memang Hanukah itu tidak masuk dalam daftar 7 hari raya. Tapi bukan berarti Hanukah itu tidak ada di dalam kitab suci. Melalui Imamat 24 ayat 1 sampai 4 ini, di sini kita bisa tahu bahwa setelah petunjuk untuk merayakan 7 hari raya di kitab Imamat 23 ayat 1 sampai 4 atau sampai ayat 44,
Kemudian disambung di pasal 24 ayat 1 sampai 4. Torah berbicara tentang perintah untuk menyalakan pelita menorah. Kalau kita perhatikan saudara, setelah kita selesai merayakan 7 hari raya, kita tidak merayakan hari raya apa-apa lagi setelah Sukot. Ya, coba saudara perhatikan, betul enggak? Setelah kita merayakan 7 hari raya, yang pertama apa? Pesah, lalu roti tidak beragi, lalu buah sulung, lalu Pentakosta, lalu Yom Teruah atau hari peniupan nafiri, lalu hari raya Yom Kippur atau hari pendamaian, yang terakhir yang ketujuh hari raya Sukot. Coba saudara perhatikan baik-baik. Setelah kita merayakan Sukot, ada peringatan atau perayaan lagi atau enggak? Coba saudara pikir-pikir, renungkan. Ada? Setelah kita merayakan Sukot, ada perayaan atau peringatan lagi enggak? Enggak ada, saudara. Ya, kalau Sukot itu jatuhnya bulan September, bulan Oktober, bulan November sampai Desember awal, kita vakum dari perayaan. Betul? Ya, misalkan Sukotnya kemarin jatuh bulan apa? Kemarin bulan apa? September ya? Oktober awal ya berarti ya. Nah, kalau misalkan Sukot itu jatuhnya pas bulan September, karena Sukot itu kan diperingati, dirayakan tanggal 15 Tisri. Sedangkan bulan Tisri itu bulan yang kalau dikonvert dari penanggalan Ibrani ke Gregorian, itu jatuhnya pertengahan September sampai pertengahan Oktober. Kalau Sukot itu jatuhnya pas pertengahan September, bulan Oktober, bulan November, sampai bulan Desember awal, kita vakum dari perayaan-perayaan. Betul ya? Tidak ada perayaan toh setelah Sukot? Tidak ada. Tapi kalau Sukot itu jatuhnya bulan Oktober, bulan November sampai Desember awal, kita juga vakum dari perayaan. Tidak ada perayaan atau tidak ada peringatan apa-apa. Baru pada bulan Kislu atau tepatnya awal Desember ini ada peringatan lagi. Dan kalau kita perhatikan urut-urutannya, ini persis plek dengan urut-urutan perintahnya Bapa Yahweh di kitab Imamat 23 dan Imamat 24. Secara pasalnya urut enggak? Urut enggak? Urut ya? Pasal 23 langsung disambung ke pasal berapa? 24. Pasal 23 ayat pertama sampai 4 atau sampai ayat 44 sampai selesai, itu pasal yang secara khusus mengatur supaya kita merayakan berapa hari raya? 7 hari raya. Ini yang saya sebut dengan setelah petunjuk untuk merayakan 7 hari raya di Imamat 23 ayat 1 sampai 44. Lalu di pasal 24 itu disambung dengan petunjuk tentang perintah untuk menyalakan pelita menorah. Ya. Imamat 23 ayat 1 sampai 44 itu petunjuk untuk merayakan 7 hari raya. Lalu disambung langsung pasal 24-nya. Pertanyaannya saudara, apakah ini kebetulan? Tentu saja tidak ada yang kebetulan di dalam iman percaya kita. Amin. Karena yang ada di dalam iman percaya itu bukan kebetulan, yang ada di dalam iman percaya kita semuanya kebenaran. Amin. Juga bukan kebenaran, bukan kebetulan, bukan kebenaran, tapi kebenaran. Memang secara letterleks Hanukah tidak dikatakan, diperintahkan untuk diperingati, tapi Hanukah sudah dinubuatkan. Itu artinya bahwa suatu saat akan ada peringatan untuk hari ini, ya, yang disebut dengan peringatan Hanukah. Memang mungkin saudara bertanya-tanya, lah dulu pada zamannya Mose kok orang-orang Israel tidak merayakan atau memperingati Hanukah? Karena apa saudara? Hanukahnya belum ada, ya.
Karena peristiwa bersejarah yang kemudian diperingati dengan peringatan Hanukkah itu belum terjadi waktu itu, saudara. Tapi Torah sudah memberi bayangan dari hari tersebut. Dan Imamat 24 ayat 1 sampai ayat 4, itulah bayangan nubuatan akan 8 hari yang akan diperingati oleh orang-orang Yahudi, yaitu peringatan Hanukkah. Jadi inilah latar belakang dari peringatan Hanukkah. Karena bait suci pernah dinajiskan oleh berhala. Di sini saudara, kita bisa menarik satu pelajaran penting. Bahwa kalau kita perhatikan sikap dari keluarga Makabe, saudara bisa menarik pelajaran penting di situ, tidak saudara? Kalau saudara melihat apa yang dilakukan oleh keluarganya Matatias Makabe waktu itu, saudara. Mereka ngapain tadi, saudara? Mereka tidak terima ketika bait suci itu dinajiskan. Betul ya? Mereka tidak terima ketika patung dewa Zeus dibawa ke dalam bait suci. Mereka juga tidak terima di dalam bait suci yang kudus kok ada binatang najis yang namanya genjik di situ. Lalu genjiknya disembelih, lalu dipersembahkan dan dikorbankan kepada Zeus di dalam bait suci. Dan itu ditaruh di meja persembahan loh, saudara, bayangkan. Lalu Matatias Makabe dan keluarganya ngapain? Mereka kemudian yang tidak terima bait suci dinajiskan, mereka mengajak sekitar 12.000 orang untuk berperang melawan Raja Antiochus IV Epiphanes yang sudah menajiskan bait suci pada waktu itu. Dan oleh kekuatan Bapa Yahweh, mereka diberi kemenangan dari Bapa Yahweh. Kalau kita perhatikan baik-baik, ada satu pelajaran penting yang bisa kita tarik di sini. Bahwa keluarga Matatias Makabe itu betul-betul menghargai bait suci. Atau dengan kata lain, begitu berharganya bait suci itu bagi orang-orang Yahudi. Dan kalau kita perhatikan sampai hari ini ketika mereka berdoa dan meratap di satu tembok yang adalah sisa dari bangunan bait suci yang dulu, yang disebut dengan tembok apa? Tembok ratapan. Mereka saking menghargainya bait suci, sampai sekarang mereka terus berdoa dan meratap di tembok ratapan. Dan tembok itu dulu adalah tembok bekas bangunan bait suci yang dihancurkan, saudara. Maka sekarang mereka betul-betul menunggu kapan bait suci itu akan dibangun. Mereka terus berdoa supaya bait suci itu segera dibangun. Di sini kita bisa menangkap satu pelajaran penting. Begitu berharganya bait suci itu untuk orang-orang Yahudi, saudara. Melalui peringatan Hanukkah ini, saudara, ada satu pelajaran yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Yaitu bait suci adalah simbol atau gambaran dari hidup kita secara real atau yang kelihatan. Apa itu, saudara? Tubuh kita. Di sini satu pesan firman Tuhan untuk kita pada peringatan Hanukkah ini. Kita jaga baik-baik tubuh kita yang adalah bait atau rumahnya Ruach HaKodes untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Amin. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Kita tunduk di dalam doa, kita akhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya.